Beda. Ya, oh, alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Yang itu masih pendek, Mama tinggal ini, Pak. Ini kan yang mama di sini. Sama yang ini yang kanan. Enggak, yang ini lebih lurus. Iya, jadi lebih enak, lebih lega. Oh, ya. Yang bermasalah sebelah kanan, sebelah kiri. Yang kanan. Sebelah kanan. Iya. Coba dua-duanya. Ini Allah. Coba angkat. Malah dia jauh lebih tinggi ya nih. Ya. Enggak, jadi Iya. jauh ya. Beda. Ya, oh, alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Ini Pak Haji Ganda, kita coba pengen lihat kan keluhan beliau, katanya ngangkat salah satu tangan itu nggak bisa ya, kata orang tuh dibilang sengklek gitu ya. Pengen tahu seberapa derajat kondisi lengan beliau bermasalah. Ntar kita lihat permasalahannya. Yang bermasalah sebelah kanan, sebelah kiri. Yang Pak kanan. Haji. Sebelah kanan. Iya. Coba dua-duanya. Ini Allah. Yang satu atas, yang ini pun juga. Ini ada rasa sakit. Enggak, sakitnya di sini. Iya, tapi sakit kondisinya pada saat Iya. ditaruh kayak gini. Ini Iya. lepas, turunin. Ini ke atasin. Iya, tapi dia ngangkat bahunya. Di sini Kang Abai udah bisa mendiagnosa permasalahan utama Pak Haji Ganda. Yang pertama itu berasal dari sisi skapula atau biasa dikenal dengan sebutan belikat. Nah, kemudian kemungkinan juga ada permasalahan dengan sisi di bagian tulang humerus atau tulang di bagian lengan atas. Dan yang ketiga, ya besar kemungkinan permasalahan ini juga bisa disebabkan karena ada permasalahan dengan jaringan otot, khususnya di bagian tricep. Kalian juga perlu tahu nih, kenapa dinamakan tricep. Nah, tricep itu terdiri dari 3 otot. Pertama, itu otot lateral head. Kemudian yang kedua, itu ada otot long head. Dan yang terakhir itu ada namanya medial head. Dan ini sudah berapa lama? Ya mungkin sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulanan. Sebelumnya bisa? Sebelumnya bisa, cuman ya bisa juga udah itu sebetulnya udah lama sih, udah tahunan gitu. Oh, udah tahunan, udah ada keluhannya. Tapi Terus diurut ke orang. Terus Pak Haji selama rasa sakit ini pengobatannya kemana? Maksudnya ikhtiarnya kemana? Dokter saraf. Ya paling ya dokter saraf. Dokter syaraf mengatakan Dokter saraf katanya, oh ini mah apa namanya? pengapuran, Pengapuran. artritis. Iya. Berarti terjadi peradangan sendi. Iya. Sendinya di mana? Di bagian sendi humerus, di bagian lengan. Di lengan. Oke, dan tindakan yang diberikan? Ya paling di itu aja. Obat? Dikasih obat aja. Obatnya minum atau memang ada suntikan? Diminum kalau ini. Kalau Yang langsung masuk ke intravena, yang disuntik nggak ada? nggak ada. Kalau yang disuntik itu yang di bagian kaki. Oh, beda lagi kasusnya. Iya. Oke, untuk pembatasan masalah, ini Kang Abai coba videokan Pak Haji dengan kebagian lengannya. Tapi ntar kalau memang kita lihat aja kalau memang permasalahan-permasalahan sisi lainnya. Tadi dari hasil pengetesan sisi kanan, ini Pak Haji ya, tangan kanan beliau mau ngangkat nggak kuat, nggak bisa. Ini namanya scapula movement, pergerakan scapula. Posisi dia kayak bulan sabit ya, kayak berbentuk huruf C gitu ya. Di sini ada otot-otot rhomboid mayor, rhomboid minor, ada struktur tulang di bagian shoulder blade ya. Di atasnya tulang, dia ada yang namanya infraspinatus, ada supraspinatus ya. Kita lihat semua masalahnya di mana. Kalau dokter kan tadi diagnosanya itu dia terjadi artritis di struktur tulangnya di bagian lengan. Ya, entah di bagian humerus, apakah di bagian ulnar atau di mana entar ketahuan. Tapi sekarang kalau mau coba cek ini di bagian scapula. Tuh. Ini kalau ada masalah di bagian scapula sini kan pergerakan scapula deh. Dia posisi dia kayak berotasi gitu ya. Pergerakannya itu di sekitar sini, poros itu dia di sini. Makanya kalau memang dia ada masalah, ngangkat nggak kuat, nggak bisa tinggi. Satu, selain efek lemah, ada rasa nyeri kayak ngeganjel gitu teman-teman.
Kita masuk ke bagian otot-otot rhomboid major minor. Wih, kaku ya teman-teman di sini. Dia terjadi tension. Ya, kalau dibilang nanti kedepannya akan terjadi yang namanya frozen shoulder, bahunya kaku, gitu. Udah kena frozen shoulder, nanti merambah ke bagian leher, dibilangnya frozen neck. Si lehernya jadi kaku, bahu kaku, leher kaku. Efeknya akan terjadi tension, terjadi tegang banget. Mau nggak mau kepala kita pusing. Ntar dibilangnya migrain ya, atau dibilang itu tension headache. Jadi sakit kepala yang disebabkan karena ada beberapa jaringan otot yang kondisinya dia kencang. Nih, ini rhomboid minor. Iya, kecepluk, kecepluk. Pak Haji tangannya ke bawah, gitu, lurusin. Nah, jadi dengan teman-teman lihat tadi teknik Kang Abai, cara ngurutnya di mananya, moga-moga itu jadi gambaran besar buat teman-teman bisa bantu ya. Kalau memang kalian punya masalah dengan apa yang Pak Haji rasakan, bisa lah nanti dibantu di rumah sama orang rumah gitu ya, untuk diurut di sekitar ini skapula, di bagian skapula, pergerakan skapula sini ya. Terus masuk ke bagian pemijatan berikutnya. Ini dilemesin ya, ditekuk begini. Nah, begitu teman-teman, disilangkan. Terus biar tangannya nggak sakit, kita ganjel pakai paha kita. Nah, selanjutnya ini nih, di bagian berbentuk huruf C gitu ya. Ini kita tekan dengan menggunakan jempol. Lihat reaksinya. Turun di sini ya. Ini kita harus perbaiki dulu nih di sekitaran pergerakan skapula sini, karena momentumnya itu dia di sini untuk faktor kekuatan si lengan ya. Pak Haji balik badan yuk, terlentang. Coba tangannya ke atas ya. Keren, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Udah ada perubahan belum? Ada. belum ini memang ya, namanya cedera, semakin cepat kita perbaiki semakin cepat pula sembuhnya gitu ya. Iya. Tapi semakin lambat, itu si otot-otot itu makin mengeras, malah bisa bentuknya tuh kayak berbentuk ya, otot-otot mengeras itu dia memendek teman-teman. Kalau udah memendek, aduh susah banget dan sakitnya berlebihan gitu. Ini bukan pengapuran Pak Haji. Bukan. Apa ya? Bahasanya apa ya? Pokoknya ya terkilir lah ya. Kita lihat di bagian bicepnya. Ini bicep. Pinggir Pak. Memang. Oh. Ntar pegel. Diurut di sini bukannya enak, ntar pegel beneran. Jadi kayak kita habis ngangkat barbel berapa puluh kilo gitu teman-teman. Kalau memang kondisinya dia kita urut di sini. Dan kemungkinan besar juga bisa biru-biru. Karena tebalnya itu otot bukan kulit ya. Jadi posisinya bisa biru-biru. Tapi jangan khawatir gitu ya. Nggak pecah pembuluh darah. Karena apa? Karena dari tekniknya pun juga kita nggak melakukan pressure ke bagian satu titik ya, kita ngurutnya itu dia merata. Jadi kalau misalkan ditekan doang satu titik, kemungkinan pecah pembuluh darah. Tapi kalau seandainya posisinya diurut begini, posisinya merata, itu nggak terjadi pecah pembuluh darah. Kita masuk ke bagian sisi sini. Ini apa nih? Nanti kita lihat lagi teman-teman. Nah, di sini kan ada, kita kenal namanya tricep ya. Di sini tricep ini ada tricep, ada 3 jaringan otot yang digabung, dikelompokkan menjadi satu, namanya tricep. Ada lateral head di sekitar sini gitu ya. Kemudian
sekitar sini ada namanya long head, dan terakhir itu ada namanya tendon di sekitar sini. Ntar kita lihat permasalahannya. Banyak kan orang-orang yang punya masalah dengan di bagian sikut gitu ya. Dibilang itu kan penyakit itu tennis elbow ya. Karena kenapa lebih terkenal dengan sebutan tennis elbow, karena hampir kebanyakan orang yang punya masalah dengan sikut gitu ya, itu kebanyakan para petenis gitu ya. Mereka menggunakan sendi siku mereka itu mereka menggunakan berlebihan, kemungkinan cedera. Ini kita sini. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih teman-teman. Ya, tuh. Iya. Berasa nyamber gitu. Allahu Akbar. Nggak nyaman ya Pak Ji ya? Sakit. Sakit teman-teman. Iya. Tapi ibarat pil pahit yang harus kita telan. Rasa sakit ini harus ditahan. Angkat lagi, yuk. Hura 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 huri gitu. Angkat. Udah turun bawah tuh. Udah masuk tuh. Udah bisa. Tapi belum maksimal ya. Iya. Masih ada. Kita sini nanti kita lihat posisi Pak Haji, coba duduk yuk. Nih, ntar dulu. Posisi bangun ya. Kang Abah saranin buat teman-teman semua untuk menghindari yang namanya cedera tulang belakang. Pada saat kalian bangun, usahakan jangan langsung ya. Posisikan kalian miring dulu. Cari posisi aman kan gampang ya, nggak sulit-sulit banget kok, enggak ya. Posisi bangun miring nih kayak gini posisinya. Nah, dibantu sama tangan. Nah, ini lebih aman dibandingkan kalian bangun langsung bek gitu ya di posisi tidur. Nggak banget Pak Haji. Ya. Tadi di bagian scapula movement ya, pergerakan scapula kita coba perbaiki. Udah kita coba perbaiki. Di sini ada otot rhomboid mayor, ya, rhomboid minor. Di sini ada shoulder blade, ada infraspinatus, supraspinatus, ada tricep yang udah kita coba ambil. Sekarang kita masuk ke bagian deltoid ya, ke bagian sisi bahu. Jadi posisinya ini kita coba tekan, kita press aja teman-teman. Nih di sini. Permasalahan di bagian sisi bahu sini, bahu kaku ya, frozen shoulder, ini akan kembali rilis pada saat kita melakukan penekanan. Tapi penekanannya itu moderat ya, jangan berlebihan. Untuk sebagian orang-orang mereka malah mempercayai sikut untuk menekan begini. Ini bahaya. Kenapa? Karena sensitivitas kita di sini ini rendah. Jadi kita neken berlebihan pun juga kita nggak begitu berasa. Pasien yang berasa banget, sakit, kasihan, terlalu dalam, bahaya ya. Lebih bagus menggunakan ini atau palming. Nih posisi kayak gini, kita tekan aja gini tuh, ya. Ini untuk membuat jaringan otot-otot ini kembali rilis tuh, sekitar sini. Atau kita menggunakan telapak, kita tekan begini. Ini udah sangat membantu ya. Di sini posisinya nih, ini ada akromium ya, jadi posisinya kayak tulang gitu ya, atau ligamen ya. Bentuknya itu kayak dia posisi antara tulang medial fascicle di sini sama akromium. Jadi kalau tulang-tulang humerus, dia ada otot-otot pengikat teman. Jadi otot-otot yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain, namanya akromium. Ini juga kita lihat posisi di sini. Dan ini asalnya apa ya? Apa sih Pak Haji rasanya? Sakit gitu ya. Banget. Nah, di sini ada namanya subdeltoid bursa namanya. Tuh. Susah ya teman-teman namanya ya? Iya, susah. Bahasanya bahasa Latin.
Yang Kang Abai tahu-tahunya cuma bursa efek ya. Ini sup deltoid bursa. Deltoid itu diambil dari ini, ya bahu. Supnya itu berarti kan di cabangnya gitu ya. Nah ini sekitar sini ada masalahnya. Pak Haji pakai baju. Sekarang saya mau lakukan adjustment ya. Jadi kita manipulasi tulang di sekitaran belikat teman-teman. Diurut tadi udah, kita coba cek. Kita coba cek juga nih di bagian sisi rangkanya si tulang belikat. Tapi kalau nggak saya lihat sih nggak ada masalah ya. Tapi hanya untuk memanipulasi, ngebohongin si tulang gitu ya. Kalau memang kondisinya memang dia pada posisi sini. Keren. Hah? Keren kenapa? Pada bisa gitu. Nah emang Susah nggak bisa. sebelumnya susah teman-teman. Coba lagi kita hari-hari gitu. Coba angkat. Malah dia jauh lebih tinggi ini. Ya. Nggak, jadi jauh ya. Beda. Ya, Tuh, oh. beda. Ya, oh, alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Yang Tuh. itu masih pendek, Mas tinggian ini, Pak. Ini kan yang mama di sini. Sama yang ini yang kanan. Enggak, yang ini lebih lurus. Iya, jadi lebih enak, lebih lega. Oh iya. Coba lagi, Pak, lagi, Pak. Udah. Tadi mau gini. Iya, tadi kan ya, ntar teman-teman bisa ngelihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Yang dokter katakan dia sudah terjadi pengapuran, ya, sudah minum obat gitu ya. Ya intinya pengobatan itu kemana aja wajib gitu ya. Ini masalahnya nggak terlalu bermasalah, cuma otot-otot terkilir lah gitu ya. Tapi nanti kedepannya makin kuat kok nanti kedepannya. Angkat lagi, yuk, kedua tangan angkat nih. Ini udah lama, tuh udah pas, ya posisi rata ya. Iya. Tadi begini, gini kan. Iya tahu ya. Terus ke samping sini. Ini udah oke, ke depan juga udah oke, udah fix. Alhamdulillah. Intinya Pak Haji masalah di bagian lengan ini udah nggak terlalu bermasalah. Cuma tadi di bagian sisi paha belakang Pak Haji ada tension, terjadi tegang. Tulang belakangnya aman, syaraf tertekannya nggak ada, bantalannya juga nggak ada masalah. Otot di bagian gluteus ya, ntar kalau seandainya bingung, Kang Abai kasih animasi biar teman-teman tahu letaknya di mana si otot gluteus itu. Pak Haji tuh masalahnya di situ, di bagian sisi bokong. Ya, piriform Pak Haji nggak ada masalah. Jadi kalau seandainya kalian dibilangin sakit di bokong, itu bukan berarti kalian salah kejepit ya, karena ada banyak jaringan di sana. Bisa gluteus maximus, medius, minimus, bisa piriform, bisa tulang femur, bisa sacrum, tulang ekor, bisa gemellus, bisa obturator, itu banyak. Jadi sebelum kita tahu persis permasalahannya apa, tolong jangan kasih kesimpulan. Kesimpulan itu adalah di akhir ya. Karena apa? Pada saat kita memberikan kesimpulan, kita udah bisa tarik benang merah. Apakah dia masalah itu dengan syaraf? Apakah dia bicara masalah dengan otot? Kemudian pendekatan untuk memperbaiki jaringan tersebut itu dengan cara apa? Jadi kalau seandainya kalian salah diagnosa, tindakan yang diberikan pun salah gitu ya. Jadinya berhati-hatilah kalian memberikan kesimpulan. Diagnosa yang tepat, tindakan yang tepat, insya Allah ada hasil. Itu aja yang Kang Abai coba kasih hari ini. Moga-moga bisa bermanfaat, khususnya untuk pasien Kang Abai kali ini yang mungkin awalnya nggak bisa ngangkat tangannya, sekarang udah Alhamdulillah. plong gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kabarin saya aja ya Pak ya. Buat teman-teman semua, kalau memang ada penyakit jangan dibiarkan ya. Coba selesaikan dengan segera. Seperti yang Kang Abai selalu infokan. Sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Nah, kalau sampai minum obat Pak, udah aman kok. Udah Pak, 14 hari lagi ya? Apa? Kalau untuk masalah lengan saya jamin udah nggak ada masalah lagi. Ya. Tapi kalau untuk kaki-kaki, bantu latihan untuk perkuat otot udah cukup. Itu aja sih. Pengaruh dari ini, kalau ini kan tuh udah start. Tapi lutut Bapak masih aman, masih belum terjadi. Oh, seandainya si lutut sudah ada kerusakan, nggak bisa nempel Pak. Oh gitu. Bapak masih bisa nempel. Perkuat otot-otot rangka, Iya. otot-otot besar, insya Allah Bapak bisa imam lagi. Ya.